SAW, karena berkat ridho dan karunia kita dapat berkumpul walaupun secara virtual pada kesempatan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki acara yang pertama, sesuai dengan Corporate Culture Politeknik Alfa 3i Bandung, sebelum memulai acara pada kesempatan sore hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah 3 kali, sholawat 3 kali, dan juga Al-Fatihah 1 kali. Dipersilahkan. Oke, baik, selesai. Bapak, Ibu, kita memulai acara selanjutnya. Selamat saya ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara pesantren Ramadan dan berbagi berkah bersama anak yatim pada kesempatan sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizka, selaku mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Halo Rizka. Halo Kang. Sudah dapat terhubung? Sudah Kang. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, cukup 3 menitnya di-unmute mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Rizka pada kesempatan sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik 3i, Bapak Roni Setiawan, Eskom Mkom. Halo Pak Roni, selamat sore Pak. Selamat sore. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Sehat, jaya luar biasa. Jelas Pak. Oke. Baik Pak Roni, silakan memberikan sambutannya pada kesempatan sore hari ini Pak. Baik, terima kasih. Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak, adik-adikku, para peserta pesantren kilat hari ini, terutama yang terhormat Bapak narasumber kita nih, Ustadz Happy Chandra. Alhamdulillah beliau sudah ada di berbagai kegiatan. Hari ini juga ada acara di istana katanya ya Pak Happy ya? Jam 5 Pak. Jam 5, Alhamdulillah masih bisa mengisi. Mudah-mudahan dengan waktu 1 jam ke depan ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu. Adalah peserta adik-adik mahasiswa, kita bersyukur bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan hari ini menjadi sangat penting di dalam kondisi pandemi.
Dan alhamdulillah nikmat kesempatan untuk bisa tetap melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai di akhir Ramadan gitu ya, atau di awal-awal Ramadan banyak juga kita mendapatkan informasi tetangga, saudara, kemudian juga para dosen gitu ya, ada juga yang meninggal gitu ya. Tetapi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghirup napas, maka marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini, terutama adalah di bulan suci Ramadan, gitu ya. Tentunya bulan suci Ramadan ini perlu ada apa istilahnya, ada dampak positifnya bagi diri kita semua, gitu ya. Mudah-mudahan nanti sama Ustadz Happy Chandra sebagai narasumber sekaligus motivator juga akan diberikan gitu ya. Apa sih nuansa Ramadan ini pada generasi milenial untuk menghasilkan generasi milenial yang berkarakter. Nah, di kondisi saat ini karakter itu menjadi sangat penting gitu ya. Karakter itu menjadi sangat penting, terutama adalah untuk pengembangan diri kita sendiri. Tanpa adanya kita memiliki karakter, maka akan sulit untuk bersaing. Jadi adik-adik, marilah kita akan sama-sama membukakan pintu hati, pintu pikiran kita untuk bisa menyerap apa yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga itu bisa masuk ke dalam pikiran, kemudian bisa terimplementasi. Ini adalah hari yang terakhir ya, hari yang terakhir. Perlu disampaikan Pak Happy bahwa di sini melibatkan juga kampus-kampus yang ada di PSDKU. Gitu ya. Jadi ada yang dari Kota Bandung sebagai kantor utama, kantor pusat, kemudian ada juga ada di beberapa daerah ya. Kita di PSDKU itu kan ada Tasik, ada Cirebon, kemudian ada Padang, kemudian ada Banda Aceh, kemudian ada Pekanbaru, dan ada juga kampus Cimahi. Ya, ada yang belum disebutkan ya, Bandungnya sendiri, gitu ya. Gitu ya. Saking banyaknya, jadi saya kadang-kadang suka pusing juga, bingung. Baik, mungkin sebagai rasa syukur saya bisa mengikuti penutupan sanlat ini, sama-sama kita akan menyimak, mendengarkan paparan dari Ustadz Happy Chandra, dan semoga apa yang beliau akan sampaikan itu mengena ke dalam diri kita sendiri dan ada dampak positif bagi kita semua. Ya, selamat mengikuti. Ya, selamat berbuka puasa nantinya. Mudah-mudahan saum kita Allah terima dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Selamat mendengarkan, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni telah memberikan sambutannya pada kesempatan sore hari ini. Dan juga dia mau mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman seluruh PSDKU yang bergabung pada kesempatan pesantren kilat sore hari ini. Halo teman-teman PSDKU yang ada di kota Aceh, teman-teman PSDKU yang kota Padang, teman-teman PSDKU yang ada di kota mana lagi? Pekanbaru. Ada juga teman-teman di kota Tasikmalaya, Cirebon, dan juga Cimahi. Selamat bergabung dalam acara rangkaian pesantren Ramadan Politeknik Al-P3I. Baik, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ke acara intinya. Kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Happy Chandra M.Ikom yang akan memberikan materi, yang akan sharing session bersama kita pada kesempatan sore hari ini. Oke, tema pada kesempatan sore hari ini teman-teman semuanya mengenai pesona Ramadan, lahirkan insan milenial yang berkarakter. Wah, itu menarik sekali kan teman-teman semuanya, insan milenial yang berkarakter. Oke, selanjutnya saya sapa terlebih dahulu mungkin ya Ustadz Happy. Halo Ustadz Happy, apa kabar? Halo, waalaikumsalam. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz hari ini puasanya? Luar biasa, ini ada 3 webinar dari pagi, kemudian siang, sore, dan ini adalah yang keempat mungkin ya sebelum kita merapat ke Istana Bogor. Tapi 1 jam ke depan insya Allah kita akan powerful untuk LP3I Bandung. Subhanallah sekali, padat sekali aktivitas Ustadz. Walaupun di bulan Ramadan ini Ustadz tetap bersemangat ya Ustadz ya.
Siap. memberikan Jaya sharing luar biasa. kepada kita semuanya. Baik Ustadz, silahkan Ustadz memberikan sharing-sharing pada kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jal. Alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami dan salam sono ini buat Pak Direktur Pak Rodi Setiawan. Semoga selalu sehat Bapak. Terus kibarkan bendera LP3I. Lama ketemu Pak Roni, beberapa waktu yang lalu baru ketemu dengan beliau. Dan salam hormat kami untuk host hari ini, suaranya microphonis voice banget nih ya, layaknya penyiar radio hari ini. Pak Maksum juga terima kasih karena beliau ini jembatan emas untuk merapat dan mengenal LP3I Bandung. Dan salam hormat kami untuk all of my people di setiap cabang, tadi di setiap titik juga dari Pekanbaru, Padang, kemudian Tasikmalaya, Cirebon, dan semua peserta yang standby hari ini teruntuk untuk adik-adikku, anak-anakku yang ada di LP3I Bandung. Hari ini kita sama-sama untuk tajdid dunia, memperbaharui niat kita. Bahwa orang yang hebat, orang yang berkarakter adalah orang yang menjadikan hari itu lebih baik daripada hari kemarin. Yang pasti, bismillah, hari ini adalah hari yang pastinya sangat ditunggu oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena 20 hari menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah al-awqat al-muntazar. Di situ ada waktu-waktu yang ditunggu karena di situ ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang di situ setiap kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Tadi sudah di-open dengan tilawah ayat suci Al-Qur'an, opening yang sangat indah dan pastinya teman-teman yang hadir hari ini, setiap Anda lagi berdoa hari ini sebelum nanti menjelang buka puasa, kami yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saya senang sekali kalau hari ini di-on-kan kameranya semuanya dari Politeknik LP3I udah on kameranya. Kemudian Desi Anggra ini juga udah on, kemudian Vivin juga udah on, Tita Rosita udah baru mulai on, Tiska juga sama. Karena kalau on-kan kameranya itu nampak saya seperti ngobrol dan ada orangnya di situ teman-teman ya. Kalau nggak di-on-kan kameranya, saya kayak ngobrol sendiri di sini sama operator di depan kami ini ya. Baik, alhamdulillah terima kasih yang sudah meng-on-kan kameranya. Insya Allah 1 jam ke depan setiap detik di kamera Anda insya Allah jadi pahala buat Anda semuanya people. Maka satu segmen yang saya sharekan depan Anda, yang pertama adalah I introduce myself. Nama saya Happy Chandra. Saya pun asli Tasikmalaya, Kang. Saya juga orang Sunda, cuma lama di Bogor, lama di Jakarta. Jadi kadang saya pulang ke Bandung gitu, kadang ke Tasik gitu ya. Tapi yang pasti saya kalau ngobrol bahasa Sunda lama-lama nanti yang di Pekanbaru tak paham dia. Kalau Anda ngobrol bahasa Tasik nanti yang di Padang juga tak paham dia. Lebih baik kita pakai bahasa yang bahasa nasional aja ya. Oke, my people. Asal saya Tasikmalaya, kemudian berkiprah di MC Istana Negara. Ternyata Kang MC tadi teh udah banyak banget yang WA. Mungkin dia hunting di Google kali ya dapat kontak kita. Masya Allah. Pak Happy tolong sharekan dong katanya di MC Istana Negara ngapain aja. Iya sih, itu pertanyaan yang sangat unik banget. Di MC Istana Negara ngapain aja. Pertama dulu ada zaman pemerintahan SBY teman-teman. Sampai sekarang dan kita berkiprah sebagai MC Istana Negara dan pasti you pernah mendengar di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar soal itu nggak teman-teman? Itu salah satunya adalah kita sebagai MC di situ dan selain itu di situ tertulis ya, saya suka banget nih flyernya, nice banget, colorful. Saya berkiprah sebagai TV voice over. TV voice over salah satunya adalah kita mengisi suara di TV One. Saya minta kerjasama host untuk bisa share screen di sini teman, punten. Bisa share screen karena di sini kayaknya masih disable deh sama host nih. Untuk bisa share screen. Kalau bisa share screen mungkin akan saya tunjukkan nih beberapa sampel-sampelnya. Oke. Baik, Elden, 1 jam ke depan saya akan mengupas satu topik bahwa banyak di antara kita yang hadir hari ini yang mungkin Anda bertanya, Pak Happy, sebenarnya sih kalau acara di siang hari
dari jam zuhur aja ya kayak tadi sampai menjelang maghrib. Ya Allah, Pak Happy itu lemesnya minta ampun. Teman-teman, yang lemes itu pembicara, you hanya denger gitu ya. Tapi ada pertanyaan, Kang, kenapa sih ya kalau setiap siang sampai menjelang maghrib itu bawaannya lemes banget kalau lagi dalam keadaan puasa? I share you one paper. Yang pertama, jangan kaget teman-teman kalau lagi lemes banget dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib. Ternyata di situ ada proses namanya proses autolisis. Di situ ada proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh. Jadi kalau kita lagi nggak puasa, organ pencernaan kita ini hampir nggak pernah berhenti bekerja teman-teman. Setiap kita makan itu butuh kurang lebih 8 jam organ pencernaan kita ini bisa bekerja. Antum bisa bayangkan nggak kalau kita lagi nggak puasa? Kita sarapan pagi-pagi. Sebelum berangkat ke kampus itu udah sarapan nih. Udah nyampe kampus, kongko sama teman-teman, makan lagi, ngemil lagi. Siang jam 12 makan lagi, ngemil sore, udah dinner lagi jam 20 malam, ngemil lagi jam 23 malam. Selagi tiduran juga sambil ngemil. You bisa bayangkan gak people, apa yang terjadi dalam tubuh kalau setiap hari itu dia nggak berhenti bekerja. Yang akan terjadi, maka itu tubuh akan komplain. Tubuh akan bilang, mending gua resign deh dari tubuh orang yang satu ini gitu kan. Dia udah capek banget. Maka people wajar kalau sekalinya ada dalam keadaan lemas. Tapi bismillah, Anda melihat orang-orang LP3 itu tak pernah ada yang namanya lemas. Pasti ada spirit yang luar biasa ya. Oke, people, kita masih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi. Kalau ungkapan seorang penyair itu sangat indah. Ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu tajri riyah. Bimala tastahis sufun. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa banyak sahabat kita, saudara kita yang pengen banget ngerasain puasa sampai hari ini. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan lain jamaah. Berapa banyak saudara kita yang tahun lalu, dia sama-sama bersujud di akhir tarawehnya. Dan kita semuanya berdoa, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepada kami ini meminta tolong ya Allah. Ini sholawat terakhir tarawih kami tahun lalu itu people. Ana arju ilaika ya Rabb. Aku mohon ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa merasakan yang adanya puasa nanti tahun depan ya Allah. Aku ingin sekali ya Allah sholat tarawih berjamaah lagi walaupun di tengah pandemi. Aku ingin nanti buka puasa bersama keluarga ya Allah. Ana arju ilaika innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Ana arju ilaika. Dan setiap Anda berdoa dan kau yakin dengan doa itu. You tahu, ketika Anda yakin, ya Allah, innaka sami'un basir. Engkau ini tidak tuli dan engkau tidak buta. Maka energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku LP3 lagi pada berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Maka people, ternyata banyak saudara kita yang gak bisa merasakan indahnya Ramadan sampai hari ini. Angin kadang berhembus. Tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tapi qadarullah dari 164 orang ini yang dari setiap titik you merapat hari ini. Anda semua digerakkan oleh Allah dan merasakan atmosfer Ramadan sampai hari ini people. Kita masih bersyukur loh. Kita puasanya 12 sampai 13 jam. You kalau tinggalnya di Denmark, di Islandia itu sampai 21 jam loh mereka puasanya teman-teman. Atau kita bikin cabang ya LP3 di Denmark gitu ya. Aduh, Pak Roni langsung gemujeng tanya. Cocok pada ini kita jadi LP3I menyapa dunia gitu kan. Kalau di Denmark itu sampai mereka 21 jam. Yuk kalau tinggal di Finlandia, di Swedia itu 20 jam mereka puasanya. Rusia 19 jam. Di Prancis 17 jam. Di Belanda juga sama. Anda bisa saya sharekan screen-nya nih ya kayak kalau Anda pengen lihat ternyata di negara luar sana luar biasa mereka puasa sampai saat berjam-jam dan ini adalah salah satu buktinya. Indonesia sabar jam, kan 13 jam tuh. Sebentar teman-teman ya. Tapi qadarullah, walaupun hanya 12 jam, 13 jam, banyak orang Indonesia yang gak kuat puasanya kan. Di situ karakter insan Indonesia dibutuhkan tuh. Kalau Anda lihat, masih banyak warteg yang buka di siang hari. Padahal rata-rata puasa 12 jam people ya. Oke, maka kenapa saya katakan karakter? Kenapa diangkat tema karakter hari ini? Karena people, di Nusantara hari ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19, banyak manusia yang mereka hanya profesional tapi tidak berkarakter. Banyak lembaga pendidikan di luar sana
Mereka lembaga pendidikan yang hanya profesional tapi berkarakter. Banyak pelajar di tanah negeri ini yang mereka itu wow, amazing, profesional, tapi tidak berkarakter. Maka harapannya people, kita semua akan terlahir dari rahim kampus Anda masing-masing, apalagi dibalut dalam suasana Ramadan, kita terlahir menjadi insan yang tak cukup menjadi insan yang alim, tapi harus menjadi insan yang soleh. Alim itu identik dengan pintar people, tapi berkarakter identik dengan soleh. Jadi tak cukup kita menjadi mahasiswa-mahasiswi yang alim, tapi harus menjadi mahasiswa-mahasiswi yang soleh. Teman-teman yang kami banggakan, di sini gambarnya sangat menarik. Pesona Spirit LP3I Bandung dan seluruh LP3I di Nusantara ini. Pekanbaru, Assalamualaikum Mbak Zainal, yang ada di Payakumbuh, Padang mungkin, ada Tasikmalaya juga dengan Pak Haji Rudi, dan juga ada di Cirebon. Semuanya harus tetap mempesona. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ternyata ada satu topik tentang masalah spirit. Spirit teman-teman yang ada di LP3I, saya yakin salah satunya adalah mengikuti style dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Ada nggak kira-kira di antara teman-teman yang tahu, kira-kira ini bendera yang dimiliki oleh negara apa? Atau kepulauan apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Bisa di chat box mungkin? Atau bisa langsung berbicara dengan kami, dengan operator di sini? Ada yang tahu nggak kira-kira ini bendera mana? Ada kemarin di LP3I Depok ya. Ada yang bilang di Cilodong itu, Kang Happy itu mah bendera Uruguay. Oke, mirip-mirip lah dengan bendera Uruguay. Ada yang bilang, Pak Happy itu mah benderanya bendera Zimbabwe katanya. Ada yang bilang bendera Brazil. Yang pasti ini bukan bendera ujung berung deh teman-teman ya. You people, perhatikan gambar ini. Ini bendera adalah bendera yang dimiliki orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Anda tahu, ini orang-orang Solomon adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. 93% mereka adalah non-Muslim dan sisanya adalah mereka adalah Katolik. Muslim, maaf. 93% non-Muslim dan sisanya adalah Muslim. Anda tahu apa yang terjadi di zona ini? Walaupun mereka adalah tinggal di Kepulauan Solomon, yang mana mayoritas penduduk Solomon adalah penganut Kristen. Tapi mereka yang mana negara termiskin se-Asia Pasifik ini, dia tinggal di tempat yang sangat kumuh. You lihat di gambar ini. Anda lihat satu gambar ini. Ini pohon, di belakangnya sangat rimbun. Di depannya itu rumah mereka, itu mereka tempat ibadah, mereka tempat sholat. Di situ mereka juga belajar, mereka sekolah di situ. Anda tahu, mereka diserang wabah itu dari dulu bertahun-tahun people. Mereka diserang yang namanya pandemi setiap detik, setiap saat sebelum COVID ini datang. Tapi bagaimana? Karakter orang Solomon ini amazing. Walaupun mereka ini tinggal di kepulauan yang namanya negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka tetap punya spirit. Spirit untuk belajar, spirit untuk beribadah, spirit untuk benar-benar dia menjadi orang yang berkarakter di tanah Solomon ini, walaupun dalam keterbatasan. Sampai suatu hari, ternyata setelah ditelusuri apa virus yang membuat orang Solomon ini benar-benar dia terkena penyakit yang luar biasa. Ternyata gara-gara pohon ini, people. Kalau COVID-19, efeknya adalah ada flu, ada batuk dan sebagainya. Ini wabahnya datang dari pohon ini. Sampai orang Solomon merasa terganggu, itu benar-benar dari tahun ke tahun, sanawat adidah. Sampai orang-orang Solomon ini merasa terganggu dengan pohon ini. Akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menghancurkan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat digital cutting untuk meluluhkannya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ternyata orang Solomon ini, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat people. Bukan dengan alat digital cutting, bukan dengan gergaji, bukan dengan senso. Tapi mereka menghancurkan pohon ini dengan teriakan dan mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah. Kami berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. People, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Maka hati-hati people. Kalau di rumah Anda selama Ramadan ini banyak teriakan-teriakan yang tak elok. Bapaknya suka berteriak,
Lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Oh, atau ibunya yang suka teriak-teriak gitu ya. Saya nggak suka, saya benci sama kau ini. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Daripada seperti itu, people. Lebih baik teriakannya teriakan yang positif. Maka, teman-teman LP3I semuanya, semua yang hari ini hadir, saatnya kita untuk mengupas bahwa spirit Ramadan harus tetap ada. Banyak orang yang ketika ditanya, what is Ramadan? Apa itu Ramadan? Ma makna Ramadan? Banyak di antara kita yang mengatakan, Pak Happy, Ramadan itu ya puasa. Intinya kita puasa dari mulai sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari. People, semua juga tahu, anak SD juga tahu Ramadan ya puasa, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Tapi harus kita tahu, banyak orang yang mereka belum membedah nama Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata romim, artinya panas batu akibat sengatan panas matahari. Maka wajar kalau lagi puasa panas banget gitu kalau lagi siang hari ya. Biasanya Bandung yang suasana sejuk sekarang jadi panas juga kalau bulan Ramadan ya. Karena apa? Ro, mim, dan do diambil dari kata panas batu. Ada yang mengatakan riwayat Ramadan itu dari kata romido yang artinya keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Jadi wajar kalau Ramadan ini diartikan sebagai orang yang haus mungkin teman-teman. Karena teriknya panas matahari yang membuat dia dahaga dan haus. Maka berapa kali kita Ramadan setiap tahun, people? Kalau saya usianya 40 tahun, kurang lebih saya sudah berpuasa hampir 30 kali, people. Dari usia saya 10 tahun. Sekarang Anda yang sudah ada di kampus, kira-kira Anda udah berapa kali Ramadan sepanjang umur Anda? Ada yang mungkin 15 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali. Yang udah sepuh mungkin ya, udah 60 tahun usianya, udah mungkin 50 kali dia berpuasa. Tapi apakah dia sudah mendapatkan pesona Ramadan? Apakah sudah mendapatkan pesona muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Apakah orang yang berpuasa berkali-kali itu sudah mendapatkan, oh saya akan mendapatkan pesona surgawi dari malam Lailatul Qadar? Apakah kita tahu, people? Kenapa pesona Ramadan ini ingin melahirkan orang yang berkarakter? Karena orang yang berpuasa ini akan dipanggil dari satu pintu surga Allah Azza wa Jal yang disebut Babur Rayyan. Teman-teman, orang yang berpuasa itu bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnah. Dia akan mendapatkan satu pintu yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan fil jannati samaniyatu abwab. Dalam surga itu ada 8 pintu. Babun yusamma Rayyan. Fiha babun yusamma Rayyan. Di dalamnya ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu surga itu, tapi yang bisa masuk hanya orang-orang yang berpuasa, people. Jadi Ar-Rayyan adalah pintu surga yang dimiliki oleh orang-orang yang suka berpuasa lahir dan batin. Kalau sekiranya Ar-Rayyan ini bisa diraih sama orang yang berpuasa, udah pasti teman-teman, kita akan mendapatkan gelar yang namanya muttaqin. Orang yang bertakwa adalah orang yang berkarakter. Orang yang bertakwa adalah orang yang selamanya merasa diawasi oleh Allah. Kemudian timbul dorongan litisali awamirillahi wajtinabi nawahi. Karena efek puasa yang hebat, karena efek puasa yang benar-benar dia lahir batin, maka dia akan meraih yang namanya takwa. Kalau sudah bertakwa, oke, people. Ada lihat ayat ini Al-Imran ayat 133. Wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kalau sudah bertakwa, orang yang berkarakter, orang yang alim dan soleh, maka dia akan mendapatkan pesona surga. Maka ahibati fillah, surga itu mahal, teman-teman. Wahai LP3I, surga itu mahal. Surga itu adalah barang dagangan Allah yang mahal, tidak mungkin diraih hanya sekadar dengan angan-angan. Surga itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, iman, dan amal soleh. Mentauhidkan Allah, iman, dan amal soleh adalah identik dengan karakter, people. Jadi orang yang berkarakter adalah orang yang muta'addib. Dia penuh dengan karakter, etika. Maka udah nampak dari jauh, kalau udah pakai blazernya warna biru, dari jalannya, dari cara ngomongnya, udah pasti itu anak LP3I. Oh, karakternya luar biasa teman-teman LP3I ini. Berarti brand Anda sudah muncul karakternya di situ. Maka people, saya akan coba men-sharekan depan Anda gambar yang satu ini. Apakah ini termasuk gambar yang berkarakter atau tidak? Kalau Anda melihat satu gambar ini, my people, Anda bisa melihat satu hal yang mana
ini jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan pahala banyak banget pahalanya lihat di air ini. Tapi ternyata pahalanya ini tumpah begitu saja gara-gara pertama maksiat, yang kedua tidak sholat, yang ketiga gibah, gitu kan? Jadi ember ini ibarat kitanya people. Dan air yang di dalamnya adalah pahala yang kita dapatkan selama kita dalam puasa. Tapi pahala itu bocor begitu saja gara-gara kita melakukan hal-hal yang dosa-dosa kecil seperti ini. Termasuk dosa besar. Maka apakah kita termasuk yang berkarakter di situ? Oh no. Kita tak termasuk orang yang berkarakter. Kita hanya profesional aja mendapatkan pahala. Tapi karakternya tidak muncul di situ. Nah tetapi hasil survei teman-teman ya, selama pandemi COVID-19, potret manusia di jagat raya ini ketika Ramadan sudah tiba, baik di kampus, di sekolahan, ataupun dimanapun itu, ada manusia yang ketika udah Ramadan datang, dia bahagia banget. Dia mengatakan, Ustadz, Ana senang banget kalau datang Ramadan, saya rindu banget dengan Ramadan Pak Happy. Bisa kumpul bersama keluarga, bisa tadarus, oh dia senang banget. Benar-benar fariha bilikoi Ramadan, dia bahagia dengan datangnya Ramadan. Tapi ada juga kawan, aku melihat ada itu orang yang ketika datang bulan Ramadan, dia tak bahagia. Dia bawaannya seperti ini. Dia biasa aja teman-teman. Ada gak anak kampus yang biasa-biasa aja ketika Ramadan? Atau ketika belajar, udah tahu besok mau ujian ini nyantai aja, biasa aja. Bro besok ujian ya udah biasa aja gitu. Ada yang kayak gitu Kak. Ada nggak di keluarga kita yang ketika Ramadan datang dia biasa-biasa aja? Yo, kita termasuk karakter yang mana? Insan milenial? Apakah yang bahagia? Apa yang ketika Ramadan datang dia termasuk yang biasa saja? Atau yang cemas? Pak Happy, saya mah cemas banget. Pak Happy udah 2 kali puasa ini selama COVID ini. Pokoknya Pak Happy saya lihat takjil buka puasa aja kayak COVID. Dia kayaknya, dia tuh melihat ruangan kamar sendiri kayak ruang isolasi. Menakutkan banget, kayaknya horor banget bagi dia. Mau tidur aja pakai masker gitu ya. Dia cemas hidupnya. Sampai saya punya kawan tuh di manajemen, namanya Mr. Cemas. Wajahnya itu dari mulai pagi datang ke kantor sampai dia pulang, wajahnya cemas banget. Dan ini yang terakhir, ada di antara kita yang ketika datang bulan Ramadan, dia termasuk generasi yang lelah. Insan milenial yang lelah. Ini yang tak kita harapkan people. Jangan sampai Ramadan melahirkan generasi lelah. Maka yuk ketika datang ke office kami ada tulisan orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Oh indah banget people. Anda mau nulis? Silakan ditulis. Buat status di WA aja masing-masing. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Indah loh people. Buat status tuh kan langsung pada sibuk menulis di catatannya masing-masing dan menulis di catatan handphonenya. Buat status WA menjelang buka puasa. Kita harus lillah, jangan lelah. Karena people LP3I, kalau kita termasuk orang yang lelah, maka kita harus tahu meraih surga itu memang membuat lelah people. Yang namanya kita Ramadan, ya lelah. Tapi jika kita tidak, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kuliah itu memang lelah. Tapi kalau nggak kuliah, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Belajar juga lelah. Tapi kalau nggak pernah belajar, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang lelahnya terlalu berlebihan. People lelah wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Maka yang dikhawatirkan, orang yang tidak berkarakter pasti akan terganggu ininya people. Anda lihat di gambar ini. Orang yang berkarakter, dia akan menjaga otak ini. Tapi orang yang tidak berkarakter, dia akan terganggu korteksnya. Karena orang yang selalu stres, orang yang selalu lelah, menjalani puasa dia tidak dinikmatin, menjalani kuliah dia tidak menikmat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, dia akan terganggu korteksnya. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. People, itu ada korteks di situ. Kalau korteks sudah terganggu, itu yang bahaya. Coba kita kupas. Ini otak people, ternyata tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin nasiyah dalam dunia psikologi adalah korteks. Kalau korteks sudah terganggu, Masya Allah, you tahu nggak efeknya apa? Kita nggak bisa dikatakan orang yang berkarakter kalau korteksnya ini kena. Ini yang akan terjadi people. Kalau korteks sudah rusak, kalau korteks sudah dia energinya negatif,
Maka generasi milenial yang korteksnya rusak, ini yang akan terjadi. Dia sulit mengatur masa depan. Generasi milenial, kalau korteksnya rusak, bawaannya suka murung, teman-teman. Kalau hari ini di depan kamera saya ada yang suka murung walaupun di puasa Ramadan, berarti dia terganggu korteksnya. Generasi milenial dia generasi yang tidak murung, people. Smiling please, gitu kan. Berikutnya, orang yang korteksnya kena, dia bersikap tidak sopan. Berikutnya, kalau korteks sudah kena, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Ini yang bahaya. Maka kenapa tema ini diangkat pesona Ramadan bisa lahirkan insan milenial yang benar-benar dia berkarakter, karena dia menjaga korteksnya biar tetap sehat, korteksnya biar tidak terganggu, korteksnya tidak dibawa stres, agar kita bisa mengatur masa depan. Generasi milenial yang hebat dia bisa mengatur masa depannya. Generasi milenial yang hebat dia tak pernah murung, dia selalu happy. Kayak Happy Chandra, happy aja people, apapun yang terjadi lah. Kalau sekiranya kita ini termasuk konteks yang rusak, dia tidak sopan bawaannya, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Yo people, kita jaga korteks ini. Karena korteks ini sudah dititipkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah adalah sebagai rambut yang tumbuh. Dan ini simbol kesombongan. Dan ini adalah korteks yang harus kita jaga agar kita menjadi generasi milenial yang berkarakter people. Maka puasa, udah sering Anda mendengar ceramah ini pasti ya. Dan ayat ini kalau dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, pasti para penceramah pasti selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. People, itu udah berkali-kali loh kita dengar. Selama kita berpuasa, dari mulai zaman anak kecil kita SD sampai hari ini kau kuliah, berapa kali kau mendengar ayat itu? Hampir hafal kita. Intinya kita harus meraih muttaqin. Artinya muttaqin itu berkarakter, people. Sekarang bagaimana karakter Anda sebagai insan LP3I Bandung? Sekarang bagaimana karakter Anda sebagai insan LP3I Pekanbaru? Bagaimana karakter Anda sebagai insan yang ada di Cirebon, yang ada di Tasikmalaya? Coba sal nafsak, tanya diri Anda sendiri, kira-kira karakter gue kayak gimana ya? Ada yang datang ke kampus kami, dia teriak, Pak Happy kami datang dari Payakumbuh, Pak Happy kami datang dari Dumai, Pak Happy kami datang ingin daftar, Pak Happy mau ngapain? Saya ingin ikutan training Pak Happy, katanya di kantor Bapak ada pelatihan untuk menentukan kira-kira otak kita, otak kanan, otak kiri atau lebih kanan, lebih kiri. Saya datang dari jauh-jauh Pak Happy, saya ingin mencari otak saya kira-kira di mana. Oh itulah saya bingung. Yang punya otak kenapa kok cari ke kita? Ternyata people, dari cara Anda on-kan di kamera hari ini, itu sudah menunjukkan karakter Anda masing-masing. Ada di antara Anda yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang dia termasuk yang oh saya termasuk orang yang karakternya kuat Pak Happy kalau lagi kuliah. Saya melihat ini PLB 59. Ini rame banget di situ. Ini dari mana? Assalamualaikum, halo. Host, Waalaikumsalam. dari mana? Luar biasa nih, ramai banget nih PLB 59 ini di Bandung ya, Kang? Teman-teman di kampus Pak Happy. Oh di kampus, Masya Allah. Iya. Itu kayak mau bukber Di ya. kampus, PLB 59 teman-teman di kampus. Dan kalau saya sekarang ini Good. Assalamualaikum teman-teman. Oh, pada pada lesehan yang apa masuk jangan-jangan sana ya. Waalaikumsalam. Oke, Teh Yanti, terima kasih. Silakan on-kan kembali. Yes, people. Bagaimana karakter kita sebagai insan LP3I Bandung, LP3I dimanapun you berada? Yang pasti, people, kenapa tadi Pak Direktur menyinggung tentang karakter? Di 1 menit pertama beliau bicara, beliau mengatakan tentang karakter itu sangat penting sekali untuk kita kaji. Kenapa? Karena ungkapan ini sangat diangkat untuk mengangkat yang namanya karakter. Anda lihat di gambar ini. Ini ada Albert Einstein. Tanpa saya tulis Anda sudah tahu kan, ini ada Albert Einstein. Yang pasti ini bukan orang Cibiru, teman-teman. Albert Einstein ini pernah mengatakan, banyak orang yang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter, people.
Saya ulangi kakak-kakakku, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran adalah karena faktor karakter. Jadi kalau Anda punya buah hati, mudah-mudahan buah hatinya menjadi anak yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Mahasiswa-mahasiswi di sini tak cukup Anda harus menjadi mahasiswa yang pintar tapi harus berkarakter. Kenapa saya katakan ini? Anda lihat satu gambar ini. Boleh saya minta ada yang membacanya? Itu Tehyanti Novitasari. Silakan dibaca. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Kak, Teh, bisa diangkat suaranya? Iya Pak. Oke, diulang silakan. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Oke, good. Terima kasih Tehyanti. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Anda lihat, di Amerika Serikat, orang-orang hebatnya di sana 11,5%. Yang disiplinnya kuat, dia punya visi, visioner, anak-anak kampusnya benar-benar dia membuat brand yang luar biasa di situ, itu 11,5%. Jepang, orang-orang hebatnya, disiplinnya kuat-kuat. Kalau jalan tuh di sana nggak ada yang pelan-pelan, cepat benar-benar dia mengejar target, dia 10%. Korea Selatan, insan berkarakternya di beberapa negara hari itu, mereka ada yang puasa, ada yang nggak puasa. 11,5% people. Malaysia tetangga kita berapa persen? 2,1%. Anda lihat Singapura berapa persen? 7,2%. Ketika saya munculkan gambar ini, pasti semua yang hadir di Zoom ini lagi menunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya. Apakah Anda mengatakan, Pak Epi kayaknya Indonesia lebih tinggi deh daripada negara lain? Atau Anda mengatakan, kayaknya lebih rendah deh Pak. Dilihat dari cara Bapak ngomong kayaknya lebih rendah deh. Kira-kira berapa persen people? Ternyata survei membuktikan ini di capture di Jakarta Convention Center hari itu bersama Pak Menteri Pendidikan, ada Pak Menteri Agama dan beberapa menteri lainnya. Ternyata Indonesia adalah 1,55% people. Menyedihkan kan teman-teman? Kenapa karakter kita angkat? Karena kita ingin Indonesia diangkat dong prestasinya. Karena kita ingin Indonesia ini benar-benar powerful. Anda lihat deh pendidikan ini. Kasihan loh teman-teman mereka ini. Saya masih ingat dulu ya Kak ya. Mungkin di sini ada yang dari Aceh. Dulu saya pernah diundang ke Aceh. Dan di situ potret pendidikan nampak banget people. Wajar kalau potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini karakter people, ini karakter. Jadi di Indonesia ini banyak yang pinter-pinter, tapi belum tentu karakternya. Di negara lain, mereka mungkin kepintarannya nggak seberapa, tapi karakternya yang amazing. Maka wajar kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara. Anda lihat nih, Anda masih ingat dulu pernah ke zona ini. Ini sekolah yang ada di Lokna. Anda percaya atau tidak, ketika kami datang ke sekolah Lokna ini, Masya Allah, Anda tahu apa yang terjadi? Di situ, di Lokna ini, itu terdengar banget. Waktu itu ketika kami datang ke Lokna, Masya Allah, di situ ada sekolah. Yang mana sekolah itu, dia hanya dihuni oleh 5 anak people. Mereka ini, 5 anak ini pengen banget belajar agama di situ. You tahu apa yang terjadi di zona ini. Ketika kami datang ke situ udah 10 orang tim kami datang ke situ hanya 5 orang pesertanya. Jadi tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Ketika nyampe ke tempat ini, Masya Allah, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika saya mengatakan, nah aku bangga ketemu kau hari ini. Suatu saat kau akan dibanggakan oleh orang-orang sekitarmu. Ibumu pasti akan bangga, ayahmu pasti akan bangga denganmu. Suatu saat kau akan menjadi orang sukses sekalipun kau berada di sekolahan yang terpencil seperti ini. Anda tahu gara-gara saya ngomong seperti itu, ini anak yang 2 ini nggak mau tengok kita. Yang satu menggunakan pita warna oranye, yang satu lagi menggunakan pita warna hijau, dia tak mau tengok kita. You tahu gara-gara apa? Dia mengatakan, Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami ini Pak Chandra. Hanya kau ini. Kau ini jahat Pak Chandra, datang-datang kau dari Jakarta hanya untuk bicara tentang ibu depan kami ini. Anda tahu, kami ini datang di sini ini. Kami ingin belajar Al-Quran, kami ingin menjadi orang soleh, kami belajar ngaji di sini. Kami hanya ingin satu hal Pak Chandra.
Ternyata mereka ini mengatakan mereka tak punya ibu, mereka tak punya bapak. Mereka mengatakan, Pak Happy, kami datang di sini sendiri berlima ini. Karena orang tua kami ini sudah tak ada, Pak. Ibu kami ini dulu saat gelombang tsunami Aceh. Saat itu kami di atas genteng bersama orang tuaku. Tapi tak ternyata ibuku ini terbawa arus ombak. Aku tarik tangan ibuku tak bisa, Pak Chandra. Karena saat itu aku masih kecil, Pak. Yang nampak ibuku terbawa arus ombak dan dia teriak di atas hamparan ombak sambil mengatakan, Nak, jika ibumu mati hari ini, Nak, nanti kau harus bisa ngaji ya, Nak ya. Nanti kau harus bisa baca Quran ya, Nak ya. Kau bisa datang ke batu nisanku, kau nanti baca doa di atas kuburanku, kau harus bisa ya, Nak ya. Saya masih ingat banget anak itu dia berteriak sambil mengatakan, aku mohon Pak Chandra, ibuku sudah tak ada, Pak. Kami ingin belajar Al-Quran di sini. Sebelum kau pulang lagi kau ke Jakarta, antarkan kami ke makam orang tua kami. Itu anak berlima. Dia anak-anak SD, people. Bukan anak kuliahan. Tapi cara dia ngomongnya amazing. Anda tahu kami dibawa ke tempat ini. Di sini ada gelombang tsunami Aceh yang luar biasa yang di-capture di monumen tsunami Aceh. Di situ kami berteriak di kuburan massal ini. Satu anak mengatakan, Bu, aku ini bawa orang dari Jakarta. Selama ini kami datang ini berdoa pakai bahasa Aceh. Kami sekarang pakai bahasa Arab doanya Bunda. Tolonglah kau dengar. Sambil dia menarik jas saya sambil mengatakan, tolonglah kau Pak Chandra, cepat kau berdoa buat orang tua kami. Di situ kami berdoa, Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Ini anak-anak kecil tak berdosa, rindu untuk orang tuanya. Dan satu anak ini dia berdoa di atas pusara sang ibu. Dia membawa ayat Al-Quran di situ. Dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Anda kan di sini ada orang Aceh. Pasti Anda merasakan atmosfer bagaimana tsunami hari itu. Itu memberikan dampak yang luar biasa. Dan saya 2005 pernah ada di Selimum hari itu. Dan ini sebagai bukti people. Anak-anak ini mungkin tidak bisa dikatakan ini anak pintar. Tapi dia sangat berkarakter. Doanya berkarakter. Impiannya berkarakter. Impiannya sangat indah. Bukan harta. Tapi dia ingin memberikan mahkota untuk orang tuanya di surga Allah Azza wa Jalla. Di mana kami mengasih motivasi hari itu? Di sini people. Anda lihat gambarnya. Apakah Anda di kampus Anda, di LP3I yang kelasnya kayak gini? Ada gak kira-kira di kampus Anda yang kelasnya kayak gini? Atau di sekolahan Anda yang kelasnya kayak gini? Anda yakin tak ada? Saya baru ngomong sebentar di situ, ayo people, manjada wajada. Ayo Kak, angkat suaranya, manjada wajada. Baru ngomong seperti itu. Ini anak nih. Ini anak dia langsung teriak, Pak Chandra. Kenapa kok teriak lama-lama di sini Pak Chandra? Santai Pak Chandra. Tiba-tiba baru ngomong kayak gitu, hujan deras banget. Ketika hujan deras, Anda lihat deh ruangan kelasnya. Ketika hujan deras, kita punya kehujanan lah Kak di situ. Akhirnya saya suruh asisten pakai jas hujan, kita pakai jas hujan. Ketika saya pakai jas hujan, anak ini teriak lagi, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Baru 5 menit kena hujan kau pakai jas hujan. 5 tahun ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. People, ini adalah kita untuk menguji sejauh mana kita termasuk orang-orang yang bersyukur, berkarakter, dan pastinya melalui acara hari ini, bisakah kita meraih pesona Ramadan dan bisa melahirkan orang yang berkarakter hari ini? Maka my people, Kang MC berapa menit lagi saya bicara, masih ada waktu kah? Masih ada waktu Pak, boleh. Kita ada beberapa, 10 menit lagi Pak, atau 20 menit lagi nanti akan ada si Q&A Pak. Oke, siap. Thank you Kang. Di sebelum segmen closing, yuk perhatikan satu gambar ini. Kenapa tadi saya berkali-kali mengatakan karakter. Karena langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala people. Kita tak bisa mengelak kalau kita ini sudah digerakkan oleh Allah. Anda pun sama. Yang duduk depan saya hari ini, Anda pun sudah digerakkan oleh Allah. Anda nggak mau termasuk orang yang tertinggal. Suka atau tidak suka, kita tak bisa mengelak. Hari ini perubahan sudah terjadi. Percaya atau tidak? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Anda pernah melihat gak fotomu 10 tahun yang lalu?
Dan Anda melihatnya geli banget ngelihatnya kan? Anda kayak gak suka banget. Andai kan orang tuamu memperlihatkan, nah ini fotomu loh nah yang 10 tahun yang lalu. Dan Anda nggak mau lama-lama melihat foto itu kan? Dan ini terbukti kalau Allah sudah menggerakkan Anda 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat gambar ini. Raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo. Sekarang orang tak mengenal Yahoo, sekarang sudah hijrah ke sini, betul? Ke Google. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat orang yang megang handphone, ketika handphonenya itu ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teng gitu ya. Sekarang ini handphone, gue gak tahu ke mana ta. Itu handphone Nokia, namanya handphone Nokia ya. Ini handphone sudah tak tahu kemana. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat satu gambar ini people. Matahari Mall ini di Bandung, oh bersinar. Di Tasikmalaya bersinar, di Pekanbaru bersinar ya. Setiap pagi bersinar, siang pun bersinar matahari, malam pun matahari Mall ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang tak perlu datang ke matahari Mall, Anda cukup klik go, semua datang itu apa yang kau butuhkan. Anda butuh makanan di malam hari, klik GoFood, datang makanan. Semua serba online shop. Anda yang mungkin nanti suatu saat ingin bekerja di perbankan, Anda percaya atau tidak, ketika kami mengisi training untuk Plaza Mandiri hal itu, saya masih ingat banget. Saya katakan kepada mereka bahwa bank hari ini hadir, 10 tahun yang akan datang, kita tak tahu. Ada prediksi bahwa mereka tak lagi transaksi di bank, tapi mereka transaksi melalui aplikasi Alipay ini. Sama dengan LP3I ini, people. LP3I juga kenapa berdiri tegak sampai sekarang, bertahun-tahun? Karena kita harus jaga eksistensinya. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita tak mengenal kampus kita. Jangan sampai anak cucu kita tak mengenal kampus kita. Kita angkat bendera kampus ini, people. Jangan sampai prediksi ini sudah di-on-kan sejak beberapa tahun yang lalu bahwa ketika sebuah lembaga tidak dijaga eksistensinya, maka anak-anak kita dia akan belajar melalui aplikasi long distance learning, belajar jarak jauh. Itu tak elok. Kayak sekarang lah kayak gini nih. Aturan gue tuh harus ada di Bandung hari ini ya, belajarnya langsung offline bersama LP3I Bandung. Kemarin Ustaz Maksum bilang, Pak Happy mau online apa offline? Saya mah terserah panitia, offline hayu, online juga hayu gitu ya. Ternyata qadarullah kita harus online seperti ini. Dan feel-nya akan dapat kalau kita langsung one on one di stage hari ini. Tapi qadarullah, tidak apa-apa. Perubahan tidak akan pernah berhenti, people. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Anda pernah lihat gak handphone ini? Ini handphone zaman jahiliyah, Kak. Zaman Abu Jahal pernah megang handphone ini. Itu handphone saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya akan pecah. Kalau yang pernah ikutan seminar saya ini bukan baru tuh yang di Bandung beberapa tahun yang lalu, you pasti pernah melihat gambar ini di layar hari itu. Termasuk gambar ini. 90 tahun 90-an, saya kelas 3 SD saya masih ingat. Saya masih menggunakan kostum ini, people. Yuk kita nostalgia sebentar yuk. Kang MC pernah gak pakai kostum kayak gini? Saya semua juga pernah menggunakan kostum ini. Ternyata people, kostum ini itu melegenda. Sekarang orang tak pernah menggunakan kostum ini. Coba adik-adikmu, apa mau mereka nanti lebaran pakai kostum kayak gini? Sholat Idul Fitrinya? Gak mau lah mereka. Kostumnya udah kayak gini, people. Allah itu sudah menggerakkan cepat. Kalau alam Indonesia ini speednya 80 km per jam, kita orang milenial harus lebih dari itu. Saya ulangi people ya. Kalau Indonesia ini speednya 80 km per jam, maka kita bergeraknya harus 160 km per jam. Orang milenial, generasi milenial yang berkarakter, dia speednya lebih cepat. Jangan sampai kita tertinggal people. Biar kita meraih Ramadan, meraih gelar takwa, karena dia speednya cepat dan ada spirit di dalamnya. Zaman sudah berubah my people. Saya ulangi ya, zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Maka generasi LP3I, generasi siapapun Anda yang hadir di Zoom hari ini, saatnya kita untuk move, berubah. Generasi milenial yang hebat, generasi milenial yang berkarakter, dia generasi yang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bisa hijrah ke arah yang lebih baik. Kalau puasa tahun yang lalu levelnya mungkin 60%, hari ini harus 90%. Kalau kuliah Anda seminggu yang lalu biasa-biasa saja, setelah hari ini Anda sudah tajdid niyah, saya harus lebih luar biasa dari kemarin. Maka teman-teman yang hadir hari ini, sekarang hijrahkan strategi pola pikir Anda yang tadinya biasa-biasa pun menjadi luar biasa. Anda sebagai santri yang biasa menjadi luar biasa. Anda sebagai mahasiswa, generasi kampus,
Anda harus menstrategikan, menghijrahkan pola pikir Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, saatnya kita hijrah sama-sama people. Biar kita menjadi orang yang nafi, bermanfaat lil ummah, untuk umat. Kenapa? Ya, Anda lihat deh satu gambar ini. Saya mau ada yang membacanya. Ini nggak ada namanya sih Kang. 1G KDP BSST 78 EC 4BS. Namanya panjang banget, Nak. Siapa itu teh? Sok teh, di on kan audionya. Anda sangat khusyuk banget dari tadi ya mendengarkannya. Setiap ada quote Anda langsung catat. Namanya siapa, Neng? Indah. Indah. Iya, namanya di sini bukan Indah. 1G KDP BSST. Indah, dibaca tulisan ini, silakan. Review otak kita dalam 2 menit. Review otak kita dalam 2 menit. People, pernahkah Anda semuanya mengingat kalau kita benar-benar digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla? Beberapa tahun silam, Anda pernah berada di gambar ini. Anda pernah TK, Anda pernah menggunakan kostum ini, people. Anda pernahkah ingat waktu itu Anda pakai kostum ini yang merah putih dan sekarang Anda sudah menyimpannya itu di lemari? Anda pun pernah menggunakan kostum ini. Dan Anda pun pernah menggunakan kostum ini. Dan sekarang ketika saya sharekan ini, yang di depan ya, yang ada di aula, Muhammad Ridho, Cici Agustin di-off-kan lagi audionya Cici Agustin, maaf. Oke, thank you. Semua yang hadir hari ini, pasti semuanya berpikir, Pak Happy, tolonglah kau tak perlu cerita apa yang sudah terjadi di TK, SD, SMP, SMA, itu sudah lewat Pak Chandra. Sekarang impianku satu, Pak Happy. Aku sudah tinggalkan seragam sekolahku. Sekarang impianku satu, Pak Happy. Ketika sudah masuk ke kampus ini, aku harus menjadi insan yang baru. Aku harus menjadi orang yang dibanggakan orang tuaku, Pak Chandra. Aku harus menjadi orang yang ketika nanti aku berkiprah di masyarakat, aku ditunggu mereka, Pak Happy. Dan impianku satu, Pak Happy. Aku ingin meraih wisuda ini, Pak Happy. Suatu saat kau lagi membayangkan hari ini kau di wisuda, people. Anda lagi berdoa sekarang dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan aku cepat wisuda, ya Allah, aku bisa menggunakan toga ini. Anda tahu, teman-teman, anak-anakku, Anda lagi membayangkan ketika Anda di wisuda, Anda pakai jubah kebanggaan, pakai toga, kemudian MC memanggil nama Anda, wisudawan pertama, Ananda. Anda tampil ke panggung wisuda. Saat Anda di situ disematkan oleh Pak Direktur, Anda turun dari panggung sebelah kiri dengan menggunakan toga sambil tersenyum haru. Anda melihat ibumu lagi berlinang air matanya hari itu. Kau melihat ayahmu juga lagi berlinang air matanya hari itu. Saya yakin tidak sedikit 80% yang mengatakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Tidak sedikit mereka yang dia sujud di kaki ayahnya, dia sujud di kaki ibunya sambil mengatakan, Ibu, aku tahu kau berjuang untuk anakmu ini sampai aku wisuda hari ini. Aku berikan toga ini untukmu. Anda digiring hari ini sampai ke hari yang mana Anda meraih pesona wisuda hari itu. People, seringkali angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Saat kami datang ke UIN Araniri Aceh, bulan Februari tahun 2019 hari itu. Anda tahu, baru kami sebentar bicara 5 menit di kampus UIN Araniri Aceh. Tiba-tiba ada anak Lok Semawe yang bernama Rina Maharami. Dia berteriak dari pojok sambil mengatakan, Pak Happy, aku akan diwisuda sebentar lagi. Aku punya mimpi, Pak Chandra. Seperti apa yang kau katakan. Nanti suatu saat ketika aku diwisuda, aku ingin sujud di kaki ayahku, Pak Chandra. Aku ingin beri toga kepada orang tuaku, Pak Chandra. Seperti yang kau katakan tadi. Dan kau harus jadi saksi hari itu, Pak Chandra. Kau harus datang di hari wisudaku. Anda tahu apa yang terjadi, people? Saya masih ingat hari itu datang di hari wisuda. Ternyata Allah berkehendak lain. Rina Maharami, anak Lok Semawe ini. Yang hari itu dia berteriak ingin banget memberikan toga untuk kedua orang tuanya. Tapi dia meninggal dunia. Dia sakit. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Ya salam. Anda tahu ketika disebutkan nama Rina Maharami. Ketika disebutkan nama Rina Maharami yang menuju ke panggung wisuda. Allah Karim. Siapa dia? Adalah sang ayah yang hebat ini.
Anda lihat ayah ini, people. Ayah ini sangat hebat, pakaiannya sangat sederhana, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang sangat istimewa. Allah menakdirkan ayah ini sehat dan panjang umur sampai hari itu. Sedangkan putrinya udah menjadi seorang almarhumah. Sampai dia mengatakan kepada tim media, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia sarjana walaupun dia almarhumah. Dia datang menuju ke panggung wisuda. Anda tahu, viral di media sosial hari itu. Ayah ini, dia memeluk sang rektor. Ayah ini membawa ijazah sang almarhumah. Ayah ini membawa toga sang almarhumah. Sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia sarjana walaupun dia almarhumah. Ini adalah ayah yang berkarakter, anak-anakku. Ini adalah ayah yang hebat. Dia pakaian sederhana, tapi cintanya yang tidak sederhana. Pakaiannya tidak berkarakter mungkin nampaknya, tapi hatinya sangat berkarakter. Ketika saya ngobrolkan ini depan Anda rindu dengan ini kan? Apalagi kami yang jauh yang tak bisa merasakan mudik mungkin. Di saat lebaran nanti, you rindu. Yang namanya pelukan hangat dengan orang tua Anda. Dan semua insan yang hadir hari ini, insan berkarakter, pasti sangat mimpikan memeluk orang tuanya. Karena ternyata people, ketika Anda lihat potret ini, Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya, ketika kami sharekan gambar ini, Anda tahu, dia cari orang tuanya di lantai 2 hotel hari itu. Pak Chandra, aku ingin cepat memeluk orang tuaku. Dia cari orang tuanya yang ada di lantai dasar. Dia cari orang tuanya, dia ingin peluk orang tuanya karena dia ingin merasakan pesona namanya keluarga yang hebat. Dari pelukan anak kepada orang tuanya. Kenapa sih? Dahsyatnya kekuatan pelukan, people. Anda memeluk 5 detik orang tua Anda. Anda memeluk 5 detik bapakmu atau ayahmu atau ibumu. Itu efeknya luar biasa, people. Yang pertama bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Bukankah Nabi juga pernah memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Detik-detik menemui ajalnya, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipeluk oleh Nabi, dibisikkan di telinga kirinya, sampai Fatimah itu berlinang air matanya. Detik-detik Nabi menemui ajalnya, Rasulullah itu memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung tersenyum, people. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada hormon oksitosin, ada hormon cinta yang ditransferkan dari kita kepada orang tua ketika kita pelukan dengan orang yang kita cintai. Dahsyatnya kekuatan pelukan bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak, people. Setelah ini, Anda temui orang tuamu, peluklah dia. 5 detik aja, janganlah kau lama-lama. Kalau kau peluknya 5 jam, kasihan, tak buka-buka nanti kita hari ini. Pak Direktur, punten ya Allah. Gara-gara Anda ngomong kayak gini, Pak Direktur, Anda lihat ini ekspresi para mahasiswa-mahasiswi berlinang air matanya. Anda lihat Tiska, Handayani, Tasikmalaya juga berlinang air matanya. Saya lihat tadi Cici Agustin juga sama, Indah juga sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda rindu betul untuk orang tua tercinta Anda. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan tua, ini sel otot tikus dia nampak lebih mudah kembali. Jadi people, orang yang berkarakter, saatnya untuk meng-on-kan karakter Anda. Saya ulangi anak ya. On-kan karakter Anda mulai hari ini. Anda bicara yang berkarakter. Anda bersikap, sikaplah berkarakter. Apapun masalah Anda, hati Anda tetap penuh dengan karakter. Jangan sampai kita hadir no karakter di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Operator sudah berikan signal. Oke, people, itu yang bisa kami sampaikan untuk Anda semuanya. Ternyata saya tak menduga. Inilah ya, Ayu bisa bayangkan nggak kalau acaranya di stage? Saya ketemu langsung dengan Anda, saya mainkan audionya, visualnya saya on-kan. Baru seperti ini aja, banyak di antara Anda yang berlinang air matanya gara-gara saya menceritakan tentang hari wisuda hari itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya yakin Anda pun merindukan sekali biar Anda pun menjadi orang yang berkarakter dan dibanggakan oleh orang tua Anda, dibanggakan oleh kampus Anda. Generasi milenial, saatnya Anda on-kan karakter Anda. Saya P. Chandra. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke MC, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz P. Chandra yang telah memberikan pemaparan yang begitu menarik sekali pada kesempatan sore hari ini. Saya pun berlinang air mata nih Pak ya.
mendengarkan apa namanya Pak Chandra Masya tadi Allah, kesegitunya ya. ceramahnya seperti wisuda. Karena sebentar lagi saya mahasiswa tingkat akhir nih Pak, yang sedih juga tapi tidak apa namanya ya, gitulah Pak, semangat pokoknya untuk teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya Din sekarang membuka sesi tanya jawab Q&A pada kesempatan sore hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, mahasiswa Politeknik LP3I, silakan tuliskan komentarnya yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Ustadz pada kesempatan sore hari ini. Jadi teman-teman semuanya silakan, boleh yang mau bertanya pada kesempatan sore hari ini? Oke, sudah ada pertanyaan nih Pak. Pak Ustadz dari Rizka. Izin bertanya Pak Ustadz, adakah hal-hal utama dan penting yang harus senantiasa kita lakukan untuk bisa meraih atau mempertahankan karakter baik? Saya langsung jawab ya Kak ya. Silahkan Pak Ustadz. Oke, good. Satu hal yang harus saya sharekan depan Anda adalah, ini dia. Untuk mempertahankan karakter yang baik, bahwa Anda harus memilih satu di antara yang saya munculkan gambarnya di sini people. Anda harus on. Ketika suatu saat Anda tiba-tiba low, tak ada semangat, tak ada karakter, people, Anda harus ingat. Anda harus benar-benar dia on dalam every time, setiap saat, setiap detik. Karena ternyata, kenapa orang yang hebat itu, dia bisa konsisten, dia istiqomah dalam hal apapun, dia menjadi karakter yang baik karena dia punya 3 kunci ini. Yang pertama, dia melakukan segala sesuatu dengan mind. Saya sering katakan di beberapa kampus, di LP3I Pekanbaru, LP3I Bekasi, Cilodong, di LP3I yang Tasikmalaya dengan Pak Haji Rudi hari itu, dengan Pak Zainal di Pekanbaru, dan Pak Roni juga di Bandung. Saya katakan kepada teman-teman yang hadir hari itu, you kalau ingin menjadi orang yang hebat, berpengaruh kepada orang lain, Anda harus lakukan dengan mind. Yang kedua adalah lakukan dengan heart, hati. Bicara dengan hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Anda berperilaku dengan hati, maka orang sekitar Anda akan merasakan energi hati Anda hari itu. Anda memeluk orang tua Anda dengan hati, maka orang tua pun akan merasakan indahnya kasih sayangmu hari itu. Dan yang ketiga adalah, jika karakter kita ingin benar-benar dia tune terus di kita, kita harus punya spirit people. Jadi mind, heart, spirit. You kalau datang ke Keong Mas Taman Mini, sampai ini 3 kata ini dibeli sama mereka teman-teman. Dia direkturnya mengatakan, Pak Happy, saya beli 3 kata itu. Ditempelkan di setiap koridor, setiap karyawan mau masuk dia ingat, oh gua hari ini harus bekerja dengan mind. Oh hari ini saya harus menyapa orang-orang dengan heart. Oh apapun yang terjadi walaupun di tengah pandemi saya harus punya spirit. People, karakter itu akan indah kalau kita punya 3 kunci itu. Mind, heart, spirit. Thank you. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, mudah-mudahan Rizka dapat terjawab ya. Oke, thank you Rizka. Oke, selanjutnya Pak ada dari Tasikmalaya nih, dari Tiska Handayani dari Tasikmalaya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi pendapat seseorang tentang diri kita, tepatnya kekurangan kita? Oke, good. Tiska, Tasikmalaya. Dari kampus LP3I juga nak? Apa dari mana? Dari kampus Tasikmalaya. LP3I Tasikmalaya. Betul. Oke, sampaikan salam saya Pak Haji Rudi di sana ya. Oke. Ketika ada satu pertanyaan yang muncul seperti ini, people. Ada yang bertanya, Pak, gimana cara menanggapi pendapat seorang yang tentang diri kita, tepatnya kekurangan kita? People, ketika ada seseorang yang menanggapi bahwa Anda termasuk ada di zona low, tentang kekurangan kita, tentang, oh lu kayaknya nggak bisa dia dapat ini, dapat itu, dan dapat ini, dapat itu. Salah satu kuncinya yang harus saya sharekan depan Anda adalah tetap trust yourself. Kita kalau terlalu terus kita menanggapi apa yang diomongkan orang lain, kita nggak bakal sampai menuju ke titik percaya diri people. Tetap Anda harus trust yourself. Anda harus percaya diri apapun yang dikatakan orang. Gunakan kelebihan Anda sebagai power, bahwa Tiska Handayani ini diciptakan Allah pasti banyak kelebihan yang kau miliki. Tapi orang tak tahu. Tetap fokus kepada kelebihan yang you miliki, kelebihan yang membuat you percaya diri, dan nanti buktikan kepada orang-orang sekitar Anda bahwa you dengan segala kekurangan tapi punya kelebihan yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Tiska, saya orang Tasikmalaya sama seperti Anti. Dulu saya termasuk orang yang tak bisa ngomong seperti ini.
Dari dulu saya apa ya? Dihinakan kali Kak di Tasikmalaya itu. Saya orang kayak gak bermanfaat hari itu Kak. Saya kayak gak penting banget saya. Di mata orang mungkin gak mungkin si Happy ini gak bisa ngomong di depan orang. Gak mungkin dia jadi MC. Kayaknya gak bisa dia. Tapi itu benar-benar jadi cambuk bagi saya pribadi untuk mengangkat, ya Allah saya harus bisa ini. Saya harus bisa tampil depan orang dan nanti saya bawa nama daerah saya kemanapun saya pergi. Tiska tanya deh teman-teman yang ada di daerah manapun. Ada Pak Zainal. Assalamualaikum Pak Zainal. Khusus sekali Anda mendengarkannya. Mohon maaf, guru saya di sini. Anda tanya teman-teman Pekanbaru ini. Saya bawa nama Tasikmalaya ke Pekanbaru kalau saya asal dari Tasikmalaya. Saya seringnya di LP3I Pekanbaru, di Bandung, malah di Tasikmalaya saya baru beberapa kali gitu ya. Tapi qadarullah. Kenapa? Karena saya bangga dengan nama daerah saya sendiri. Kesang saat itu dia terlalu fokus terhadap kekurangan kita. Tiska, good luck. Semangat buat kamu nak ya. Bismillah. Oke, mudah-mudahan Rizka dari Tasikmalaya dapat terjawab ya. Pertanyaan yang tadi ditanyakan. Oke, teman-teman semuanya silakan sudah ada form feedback yang ada di kolom chat. Teman-teman bisa isi. Dan jika mau bertanya silakan atau mau bertanya langsung silakan raise hand. Ini nih, ada yang bertanya nih dari Bu Yanti. Bu Yanti itu mengingatkan mungkin Pak. Oh, absen itu mah beda lagi ya. Oke, teman-teman semuanya apakah ada pertanyaan lagi nih? Karena Ustadznya masih standby. Nanti ya. Ustadz akan ada MC di Istana Negara, Ustadz ya? Sebentar lagi. Ustadz ini, subhanallah. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini. Saya mau pertanyaannya langsung on di audio gitu Kak, biar terdengar feel-nya lebih dapat Kak dibandingkan Anda tulis di sini. Boleh, teman-teman semuanya silakan langsung raise hand saja yang ingin bertanya. Ini siapa? Satu GK mau bertanya? Indah. Oh Indah. Halo Indah mau bertanya? Silakan langsung bertanya Kak. Mana suaranya? Kita semua menggantikan cipta ini. Kita tunggu sampai azan maghrib dikumandangkan. Indah silakan pertanyaannya Indah. Gimana sih Pak caranya agar kita itu mampu jika kita berkompetisi dengan negara asing ataupun orang asing yang masuk ke negara kita? Seperti itu ya. Luar biasa pertanyaan ini, berat banget nih. Lama-lama kita adakan acara Chandra Lawyer Club. Ini lagi viral di media sosial masalahnya. Jangan-jangan ada orang India di sini ya. Yang datang. Oke, pertanyaan yang menarik nih. Makasih Indah. Indah ini sangat husu banget dari P3 Pekanbaru. Indah nih husu banget dari tadi. Setiap ada quote dia catat gitu. Buat status di WA sebelum taraweh hari ini ya. Oke. Satu hal yang harus saya sharekan depan Anda people hari ini, bahwa bagaimana kita berkompetisi dengan orang asing yang datang, yang masuk ke negara kita. People, ini yang dimaksud karakter. Kompetisi yang sehat. Ada orang asing datang ke kita, anggaplah ini setelah pandemi selesai ya, maksudnya orang asing masuk kita. Ya anggap itu adalah kita mengangkat network dan jaringan kita, silaturahim kita dengan orang-orang luar sana people. Tapi kalau di saat pandemi seperti ini, ada orang asing masuk ke negara kita, kita juga harus 3M, ya kan? Harus menjaga jarak, menjaga diri, menjaga segalanya people. Karena bisa dibilang kan namanya juga orang asing kah, kita nggak kenal mereka. Tapi yang andaikan pandemi ini sudah selesai Indah ya, ini Pekanbaru, andaikan pandemi ini sudah selesai, kita harus menjaga network dan jaringan kita walaupun dengan orang asing. Kita bermitra juga dengan orang luar Kak, itu no problem. Tapi andaikan orang luar masuk ke negara kita ini di saat pandemi seperti ini, itu yang harus hati-hati teh, ya Kak. Oke, good luck buat kamu ya di Pekanbaru. Sampaikan salam buat teman-teman di LP3 Pekanbaru. Oke, baik. Adakah pertanyaan lain lagi untuk teman-teman semuanya pada Ustadz kita pada kesempatan sore hari ini? Teman-teman semuanya silakan tinggal raise hand saja nih, mau ada Ustadz Happy Chandra yang insya Allah akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya nih.
karena tadi keren banget. Menjadi insan berkarakter. Ustadz, kalau saya boleh koreksi ya Ustadz ya, mungkin teman-teman yang ada di sini itu generasi Z Ustadz. Kalau generasi milenial itu mungkin di atasnya Ustadz. Sepertinya. Iya betul. Jadi kan ada generasi alfa ya Kang ya. Ada generasi alfa, ada yang generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z. Dan generasi alfa itu adalah generasi yang terlahir dari tahun 2010 sampai 2025. Saya nggak tahu kalau Anda ini generasi mana. Yang pasti bukan generasi zaman jahiliyah kan? Bukan. Oke Ustadz, sekarang udah ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Silahkan. Dari Sohyo. Sohyo dari mana ini Sohyo? Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dimulai dari sesuatu yang kecil? Amazing. Ada sebuah ungkapan yang indah bahwa la tahtakir, jangan sampai kau menghina, walau antal kau ahoka biwajin holkin, wala tahkirun syai'an. Jangan sampai kau menghina, mengecilkan sesuatu yang kecil. Walau antal kau wajhoka ahoka, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dan kau tersenyum dengan dia. People, menumbuhkan karakter dari sesuatu yang kecil itu udah harus banget, people. Dari mulai detik ini aja, udah selesai nih acara. Anda ketemu orang-orang di luar sana. Show your smile face and smile voice. Anda tersenyum depan orang-orang itu. Saya udah siap buka puasa hari ini. Bismillah. Tidak ada yang namanya generasi murung di zona milenial. Tidak ada generasi murung untuk generasi alfa. Tak ada yang namanya murung untuk generasi X, Y, and Z. Tapi kita tunjukkan karakter Anda dari hal yang kecil aja. Walaupun just smiling. Hanya tersenyum saja, itu sudah menunjukkan karakter kita, people. Dan salah satunya adalah apapun yang terjadi, tetap 3 kunci yang tadi yang saya sampaikan jadi panduan untuk kita. On-kan karakter kita, dia punya mind, dia punya hati dan spirit. Gitu Kang. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Tadi Sohyo pertanyaannya oleh Ustadz. Ini banyak banget Kang, sampai 209 ya. Iya, karena ini kita dari seluruh Indonesia, Ustadz, dari seluruh cabang PSDKU kita. Luar biasa. Ini dari Sabang sampai Merauke. Sampai Zimbabwe jangan-jangan ada juga nih. Enggak. Benar. Luar biasa. Nanti LP3I buka cabang Ustadz. Iya, Zimbabwe, di Amerika. Dia nanti puasanya 21 jam kita di sana ya. Oke, good. Oke, Ustadz. Terima kasih banyak sekali Ustadz telah memberikan materi session bersama kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Ustadz telah memberikan materi ilmu yang bermanfaat pada kita pada kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman semuanya. Saya boleh closing dulu Kak? Oh boleh, silakan Ustadz, closing statement dari Ustadz pada kesempatan baik. Sore hari Sebelum ini, saya silakan. tutup, saya ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah hadir hari ini. 1 jam lebih saya bicara dan semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Direktur yang terhormat sudah gabung bersama kami hari ini. Pak Roni hatur nuhun, Pak Zainal yang saya nampak dari sini, Pak Maksum juga yang ada di Bandung di LP3 Pekanbaru dan all of my people here. Pesan kami sebelum kami off air hari ini, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi mahasiswa itu penting, jangan yang penting jadi mahasiswa. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Dan jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Saya bicara, mohon pamit jauh dari kasih signal, saya harus berangkat setelah ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Siti Chandra yang telah memberikan pemaparannya pada kesempatan sore hari ini yang begitu menarik dan begitu luar biasa untuk teman-teman kita semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan reportase dari penggalangan dana yang sudah kita galang dalam kesempatan sore hari ini. Jadi saya persilahkan untuk Bella untuk mereportasekan penggalangan dana kepada kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Halo Bella. Bella. Saya langsung live ya Pak MC ya, punten ya. Oke. Terima kasih. Pak Direktur, Pak Masum, Pak Zainal semuanya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Bel. Ya Kang. Oke, silakan Bella untuk memberikan reportase mengenai penggalangan dana yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya.
Kalau duduk bisa kelihatan. Nah, Oke, setelah ada noisy nih, boleh. Oke, Oke, ya cukup jelas, Bel. Silakan. terima kasih. Ya, jadi sore ini Bella bakal live report Kang dari kampus Politeknik LP3I kampus utama di Bandung ya. Untuk kegiatan sore hari ini terlihat di belakang Bella, ini dari teman-teman dari Panti udah datang. Terus juga di sebelah kiri Bella ini teman-teman juga dari mahasiswa dan mahasiswi Politeknik LP3I Bandung kebetulan. Terus Wah, sudah hadir berkumpul di kampus. iya, Berapa jumlah teman-teman semua yang sudah hadir, Bel, dari Panti? Ada berapa jumlah teman-teman yang hadir, Bel? sekitar ada 15 sampai 18 orang berserta pengasuhnya seperti itu, Kak. Baik. Ya, kebetulan maaf. Ya, nah, untuk laporan dari penggalangan dana, alhamdulillah kita udah berkumpul lumayan banyak. Bel kurang terdengar, Bel, boleh di ini lagi, Bel, suaranya? Oke, masih belum terdengar, kurang jelas. Cek. Sudah jelaskah suaranya? Sudah jelas. Ya, jadi untuk penggalangan dana itu sore ini sudah terkumpul di panitia dari berbagai macam donatur donasi yang masuk itu udah banyak banget dan laporannya ada di panitia. Kemudian belum ada yang masuk tapi kurang lebih banyak ya, alhamdulillah ya Kang Teh ya. Ada nggak? Coba. Ya, ini laporan terbaru dari hasil penggalangan dana. Udah kekumpul berapa Teh? Total dari seluruh donatur yang menyumbang kepada kami yang memberikan amanatnya sebesar Rp4.915.000. Alhamdulillah Kak Teh. Jadi banyak banget nih manusia-manusia baik yang ada di sekeliling kita yang masih mau untuk mendonasikan sebagian dari rezekinya, dari hartanya untuk membantu sesama kita. Baik Kang, mungkin segitu live report yang bisa oh iya, langsung ya Pak, mohon maaf tuh Pak. Jadi selanjutnya kita ada serah terima simbolis penyerahan donasi kepada panti asuhan yayasan SAA Peduli Yatim Duafa. Ya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kepada perwakilan dari yayasan bisa bukan dan juga kepada Pak Hadian Syah Maksum sebagai perwakilan dari LP3I dipersilakan Pak, enggak di tengah. Oke, teman-teman semuanya sekarang sedang menyaksikan acara proses simbolis penyerahan donasi yang teman-teman berikan kepada kita tim panitia untuk sekarang diserahkan. kami Secara simbolis. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari manajemen, panitia, Rohis, BEM ini menyampaikan amanat dari para donatur ya. Ada dari mahasiswa, dosen-dosen, juga umum untuk disampaikan kepada panti yatim. Mudah-mudahan nilai yang kami serahkan, walaupun mungkin seadanya ya, tetapi ini bermanfaat untuk panti yatim, untuk anak-anak yatim piatu di Yayasan Bapak, dan kami juga mohon nanti doa dari Bapak dan juga anak-anak di Yayasan PSAA agar Politeknik LP3I, Kampus Bandung, dan juga Tasikmalaya, Cirebon, Padang, Pekanbaru, dan Langsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu berkembang juga di masa pandemi ini. Mahasiswa juga semakin banyak dan berkualitas, memiliki karakter yang baik dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekarang sedang foto bersama yang dilangsungkan di studio mana ini? Studio kampus Alpha 3I kampus Utama. Alpha 3I, Kang. Terima kasih kepada perwakilan dari PSAA Peduli Yatim Duafa. Selanjutnya akan ada satu orang yang maju dari teman-teman dari yayasan ke depan juga untuk menerima donasi dari Politeknik LP3I. Yang akan diserahkannya oleh koordinator kemahasiswaan dari Revisnya juga dan juga dari BEM. Perwakilannya dari BEM. Gak apa, sambil berdiri aja. Oke, teman-teman semuanya, jadi uang yang teman-teman donasikan sudah kami saat ini salurkan kepada teman-teman kami yang berada di panti asuhan. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan inilah proses simbolis. Teman-teman bisa melihat ada reporter Bella di sana yang sedang melaporkan secara langsung kegiatan yang sedang terjadi di area kampus Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Ini dia prosesi penyerahan secara simbolis kepada teman-teman semuanya. Ada perwakilan dari kemahasiswaan, BEM, Rohis, untuk menyerahkan bantuan donasi yang telah teman-teman berikan. Mudah-mudahan teman-teman yang telah memberikan donasi kepada kami selaku panitia mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi dari apa yang teman-teman telah donasikan kepada kita semuanya. Melihat senyum dan raut kebahagiaan mereka, teman-teman kita yang berada di panti asuhan, mudah-mudahan menjadikan ini amal baik bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Oke, sepertinya proses sudah berlangsung. Apakah reporter Bella bisa bergabung kembali? Oke, foto bersama dulu kah? Oke. Ya, mangga untuk teman-teman panitia dari Rohis, mangga untuk kita foto bersama dulu bersama. Nah, sekalian foto bersama, aku juga mau ngajak dong teman-teman yang ada di Zoom kali ini. Untuk foto bersama juga kita boleh. Bella? Sambil duduk buat panitianya. Oke, sekarang mungkin nanti untuk yang di Zoom ini kita foto bersamanya setelah acara ini. Sekarang sudah berlangsung foto bersama yang akan dilaksanakan di kampus utama. Pak Hadi masuk, Pak. Oh, boleh Pak. Ya, setelah foto bersama protokol kesehatan, walaupun kita bertemu di sana, tetap menggunakan masker. Ya, setelah foto bersama ini, Kang, nanti akan ada beberapa dua patah kata dari pihak yayasan kepada kita dan juga akan ada doa bersama, Kang. Oke, baik. Kita tunggu saja reporter Bella untuk melaporkan langsung dari kampus utama Bandung. Ya, baik, mangga persilakan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji kita ungkapkan kepada Allah yang Maha Suci, puja kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, salawat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mungkin kami perkenalkan dari Yayasan Salamiah Al-Aziz, Panti Asuhan Peduli Yatim Du'afa. Pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar LP3I seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung, di Padang, di Tasikmalaya, di Cirebon, Pekanbaru, dan Langsa Aceh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, didonasikan kepada kami, kepada Panti Peduli Yatim Du'afa, itu sangat bermanfaat dan akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan apapun program yang sekarang sedang dicanangkan, termasuk salah satunya adalah pencanangan dari program jurusan yang nanti akan menjadi S1 ya. Mudah-mudahan kita doakan prosesnya berjalan dengan baik, ya, berhasil, sukses, dan semua yang sekarang penerimaan mahasiswa baru yang sekarang sedang digalakan, mudah-mudahan siswanya bertambah banyak, amin, kemudian berkualitas juga, amin. Dan kita berdoa bersama-sama, apalagi LP3I sebetulnya sudah lama ya Kang ya, sudah lama berkiprah di dunia pendidikan perguruan tinggi. Mudah-mudahan sekali lagi jurusan yang sekarang sedang diajukan menjadi S1 itu prosesnya dimudahkan, dicepatkan, kemudian bisa menjadi LP3I yang lebih jaya lagi, lebih sukses lagi. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Ya Allah, ya Rabbi, ya Mugis, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kesehatan ya Allah, terutama keluarga besar LP3I yang ada di seluruh Indonesia ya Allah. Berikanlah kesehatan lahir dan batin ya Allah. Berikanlah keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, kesuksesan dari semua yang sekarang sedang direncanakan oleh LP3I se-Indonesia. Diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kemudahan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang sudah mendonasikan hartanya, mendonasikan harta bendanya, mendonasikan ingatannya atau mendonasikan semua tenaganya, semua diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keberkahan dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bermohon ya Allah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala apa yang sudah dinasikan. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat buat kami dan kami doakan semua mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. LP3I dan keluarga besarnya menjadi sukses selalu dan sukses. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kamula, apakah sudah bisa bergabung lagi? Suasana, bisa mengabarkan suasana yang terjadi saat ini di sana?
Halo, Kak Bella, sepertinya suaranya terputus. Suaranya terputus. Iya, Oke. terputus, saya tidak bisa mendengar suaranya dari studio LP3I yang ada di Jalan Pahlawan nomor 29 Kota Bandung. Oke. Apakah sudah ada? Oke. Sedikit kecil sekali, Kak Bella. Oke. Oke, sudah. Salah mic kebetulan barusan. Ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada pihak Yayasan PSAA Peduli Yatim Duafa yang sudah datang. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi berkah. Tidak hanya dia adakan tahun ini, tapi tahun-tahun kemudian lebih sukses lagi. Teman-teman panitianya juga terima kasih. Laporan dari kampus Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Sekian Kang, alhamdulillah di sini tertib. Oke, Kita baik. mematuhi protokol kesehatan juga menggunakan masker. Ya. Laporan selesai Kang, kembali ke studio bersama Kang Didin. Oke, baik. Terima kasih reporter Bella telah menggambarkan dari studio Jalan Pahlawan nomor 59 Kota Bandung. Sekarang teman-teman semuanya balik lagi kepada Didin Wahyudin sekarang di sini. Teman-teman semuanya sebelum kita mengakhiri acara pada kesempatan sore hari ini, saya Didin Wahyudin mengingatkan untuk mengajak teman-teman semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Yuk, kita foto bersama pada kesempatan sore hari ini. Sebelum saya menutup acara pada kesempatan sore hari ini, aku mau foto bersama yuk teman-teman semuanya. Boleh on cam kamera terlebih dahulu semuanya. Pihak panitia apakah sudah ready untuk mengcapture pada kesempatan sore hari ini, karena ada banyak sekali, ini ada 180 peserta yang hadir pada pesantren kilat kesempatan pada malam sore hari ini. Ini adalah hari terakhir pesantren kilat. Teman-teman semuanya sudah melaksanakan pesantren kilat selama 5 hari berturut-turut. Terima kasih saya ucapkan teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Ngabuburit menambah ilmu dalam rangkaian acara pesantren kilat pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semuanya sudah ready? Yuk kita on cam terlebih dahulu semuanya. Panitia sudah ready, panitia untuk mengcapture panitia? Mudah-mudahan sudah ready ya. Oke. Kita ke slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, baik panitia. Selanjutnya next slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ini banyak, ada 160 orang. Next slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, tahan teman-teman semuanya. Tetap dalam posisi yang sama, mungkin boleh berbeda juga. 1, 2, 3. Oke, next slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, one more time. The last slide. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya yang telah hadir dalam pada kesempatan sore hari ini dalam rangkaian pesantren kilat Politeknik LP3I yang 5 hari berturut-turut telah dilaksanakan. Terima kasih rekan-rekan semuanya, teman-teman yang ada di Padang, Pekanbaru, Riau, Langsa, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya yang sudah hadir bergabung pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya Didin Wahyudin, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.